Kabar lainnya pemirsa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terus berkoordinasi dengan kepolisian Kamboja terkait penyebab kematian WNI asal Sumatera Utara, korban TPPO di Kamboja. Pemerintah Indonesia meminta kepolisian Kamboja untuk menelusuri penyebab kematian, apakah ini murni kecelakaan atau mengandung unsur kriminal. Seorang pemuda asal Asahan, Sumatera Utara bernama Aswar meninggal dunia setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang TPPO dan dijual ke agen penipuan di Kamboja. Aswar sebelumnya dijanjikan akan menjadi penyanyi di Malaysia, namun ia ternyata malah dijual ke Kamboja. Yang diterima oleh KBRI Phnom Penh dari keluarga pada tanggal 10 Juni yang lalu. Dan kemudian KBRI Phnom Penh telah melakukan langkah koordinasi dengan otoritas tempat. Namun kemudian pada tanggal 13 Juni, KBRI Phnom Penh menerima informasi dari kepolisian Kamboja bahwa A ditemukan meninggal karena jatuh dari gedung. Kemudian KBRI Phnom Penh terus melakukan koordinasi kepada polisi Kamboja untuk meminta penelusuran penyebab-penyebab kematian. Apakah ini merupakan peristiwa kecelakaan ataukah ada unsur-unsur kriminal di sini? Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha menyebut perusahaan tempat Aswar bekerja telah dilacak dan saat ini tengah menunggu hasil penyelidikan kepolisian Kamboja untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kriminal dalam peristiwa tersebut. Dari informasi yang kita terima, perusahaannya ini sudah dilacak, sudah ketemu, dan kita meminta dari otoritas tempat untuk melakukan penyelidikan mengenai bagaimana A bisa bekerja di perusahaan tersebut dan bagaimana peristiwa kematian itu dapat terjadi. Seperti yang tadi kami sampaikan, apakah ini ada unsur kecelakaan ataukah ada unsur kriminal. Dan untuk itu kita menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Kamboja. Satu hal yang penting saat ini adalah bagaimana kita membantu pihak keluarga untuk proses pemulasaraan jenazah termasuk juga repatriasi jenazah. Kasus Aswar bukanlah pertama kali terjadi. Tercatat sejak tahun 2021 sudah terdapat 7.628 kasus WNI yang terindikasi menjadi korban online scam di berbagai negara, di mana Kamboja sebagai negara terbanyak yakni 4.300 kasus. Kementerian Luar Negeri pun mengimbau kepada WNI yang hendak bekerja di luar negeri untuk memastikan informasi tentang tempatnya bekerja dan berangkat sesuai dengan prosedural yang berlaku. Dari Jakarta, Haidar Faisal, Adin Hudayat, TV One mengabarkan. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi, karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sejauh ini koordinasi keluarga korban dengan pihak Kementerian Luar Negeri, sudah bergabung bersama kami Ibu Nur Hayati yang merupakan bibi dari korban. Selamat sore Bu Nur Hayati. Sore juga, Kak. Oke Bu Nur Hayati, kami ingin tahu ini bagaimana korban bisa mendapatkan informasi terkait dengan pekerjaan tersebut. Korban diiming-imingi apa dan pekerjaan ini dari siapa Ibu? Kurang tahu, Bu. Karena kan anak kami Azwar pergi tanpa pamit pada orang tuanya. Dan waktu dia, sesudah 1 bulan dia di Kamboja, dia memberi kabar kalau bahwasanya dia ditipu sama agennya. Yang seharusnya dia dipekerjakan di Malaysia sebagai penyanyi. Oke. Ibu, komunikasi terakhir antara keluarga dengan pihak pemerintah ataupun pihak terkait ini seperti apa? Kalau dari pihak pemerintah, kita juga masih menunggu, Bu. Oke, masih menunggu konfirmasi terakhir. Tapi sejauh ini bagaimana respon yang diberikan oleh pihak yang ada di Kamboja ataupun pihak dari pemerintah saat ini? Ini seperti apa, Ibu? Terkait pemulangan jenazah anak kami ya, Bu ya, Azwar. Iya, betul. Pihak KBRI masih menunggu hasil investigasi dari pihak kepolisian.
Oke, kami juga ingin tahu, untuk informasi awalnya pihak keluarga mengetahui adanya kabar bahwa saudara Anda ini merupakan korban, ini dari siapa awalnya, Bu? Dari pihak KBRI, Bu. Oke, untuk saat ini apakah ada konfirmasi lanjutan dari pihak KBRI untuk keluarga? Sampai saat ini kami masih tetap menunggu, Bu, kabar dari KBRI. Oke, kapan Ibu terakhir keluarga berkomunikasi dengan pihak korban ini? Kami terakhir berkomunikasi dengan anak kami Azwar, Bu, di tanggal 7 Juni, jam 7 malam. Dan kami mendapatkan kabar dari pihak KBRI di tanggal 13 kalau bahwasanya anak kami Azwar telah meninggal dunia di Kamboja dengan melompat dari gedung lantai 3. Oke, Ibu. Saat komunikasi terakhir dengan keluarga, apa yang diceritakan oleh korban? Dia meminta bantuan kepada keluarga, Bu, sebesar 40 juta untuk denda di Indonesia, untuk bayar denda supaya dia bisa pulang ke Indonesia. Dan pada saat itu kami bisa mengirimkan cuma 15 juta. Dan sempat pihak dari Kamboja, mungkin bosnya anak kami Azwar, dia sempat bilang ke kami, kalau kamu tidak mempunyai uang 40 juta, 15 juta pun nggak apa-apa. Karena kami adanya 15 juta. 15 juta pun nggak apa-apa. Saya kembalikan anak kamu ke Indonesia, kamu bisa pantau. Setelah kamu kirimkan, saya akan kirimkan anak kamu ke Indonesia. Kamu tetap pantau. Tapi setelah kami mengirimkan uang yang 15 juta, ada 5 menit hilang kontak, Bu. Sampai pada akhirnya kami mendapatkan kabar dari pihak KBRI di tanggal 13 dia meninggal dunia. Oke, Bu. Untuk keterangan ataupun cerita dari korban kepada pihak keluarga terkait hal ini, apakah sudah disampaikan oleh pihak terkait di sana, Ibu? Sudah, Bu. Apa responnya? Ya, mereka merespon ya ingin ditindaklanjutin katanya. Oke, baik. Akan diambil. Ibu, apakah Azwar ini pernah mengeluhkan soal tempat kerja, tekanan yang ia alami selama bekerja? Adakah keluhan-keluhan seperti itu kepada keluarga? Ada, Bu. Karena dia di sana mengalami penyiksaan, Bu, berkali-kali. Dia di sana kerja di PT Scanmer, kalau tidak memenuhi target, dia bilang ke keluarga dia disetrum, Bu, berkali-kali. Oke, Ibu, terkait dengan kepulangan dari jenazah ini, kami mendapatkan kabar bahwa pihak keluarga dimintai sejumlah uang. Apakah itu benar, Ibu? Iya, Bu. Karena anak kami berangkat ke Kamboja itu secara ilegal. Kalau ingin dikembalikan anak kami ke Indonesia, jenazahnya harus menyediakan uang 160 juta. Itu siapa, Bu, yang meminta? Dari pihak Kemenlu, Bu. Dari pihak Kemenlu. Dan sejauh ini, apa komunikasi terakhir antara pihak keluarga dengan pihak dari Kemenlu ini, Bu? Ya, kami masih menunggu terus, Bu, kabar dari mereka, Bu. Dari pihak Kemenlu kami tetap menunggu terus kabarnya. Oke, untuk kabar terakhir ini kapan, Bu? Yang didapatkan dari pihak Kemenlu ataupun pihak terkait? Minggu yang lalu kayaknya ya. Baik. 1 minggu yang lalu dari pihak KBRI mengabari kita kalau bahwasanya jenazah anak kita itu akan dipulangkan setelah hasil investigasinya keluar, Bu, dari pihak kepolisian. Baik. Ibu, apa harapan Ibu untuk kepulangan ini? Seperti apa? Harapan keluarga, Bu, kami meminta anak kami, Bu, memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta menteri-menterinya, kami mohon anak kami dikembalikan, Bu, ke Indonesia. Kami dari keluarga tidak mampu, Bu, kami nggak sanggup untuk mengeluarkan biaya yang sebesar itu untuk kepulangan anak kami. Kami mohon bantuannya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk kepulangan anak kami, Pak. Mohon bantu kami ya, Pak. Baik, terima kasih Bu Nur Hayati sudah bersedia untuk berbincang bersama kami di Kabar Petang. Tentunya kami juga berharap keadilan bisa dirasakan oleh korban dan juga keluarga. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama, Bu. Dan pemirsa, kita ke kabar lainnya di mana Azwar, warga Kisaran Asahan, Sumatera Utara tewas di Kamboja lantaran menjadi korban perdagangan manusia. Hingga kini jenazah dari Azwar masih berada di Kamboja dan menunggu dipulangkan.
Inilah Aswar, pemuda asal kisaran Asahan, Sumatera Utara ketika masih hidup setahun lalu dan bernyanyi di sebuah kafe di kota tempat tinggalnya. Ia masih nampak lincah dan sehat. Namun siapa sangka janji manis seorang agen Malaysia bernama Hasan yang berjanji mempekerjakannya sebagai penyanyi di Malaysia berbuah petaka. Ia malah dijual ke Kamboja untuk menjadi scammer dan pada akhirnya keluarga menerima kabar bahwa Aswar sudah tak bernyawa. Setelah sebelumnya meminta tolong untuk dipulangkan kepada keluarga dengan membayar denda sebesar 40 juta rupiah karena korban dalam kondisi sakit-sakitan dan tak tahan disiksa. Jis, kalau bayar dendaku bisa nggak, Jis? Biar pulang aku, Jis. Menurut keluarga, pihak KBRI Kamboja sudah datang menemui keluarga korban dan menyampaikan bahwa untuk memulangkan jenazah Aswar dari Kamboja, keluarga harus mengeluarkan uang sebesar 160 juta rupiah atau jenazah Aswar dikubur di Kamboja karena Aswar masuk ke Kamboja secara ilegal. Waktu datang KBRI kemarin, kami minta permohonan dari keluarga jenazah itu harus dibawa pulang ke Indonesia. Harapan orang tuanya minta dipulangkan jenazah anaknya ke Indonesia. Pihak KBRI yang merespon, cuman kan bisa, katanya cuman kan ibu, kita perlu waktu lama karena ini kasus Aswar sedang ditangani penyidik kepolisian Kamboja, katanya gitu. Kami minta fotonya pun KBRI belum mengasih kami, belum ada dikasihnya karena masih dalam penyidikan polisi katanya. Karena berasal dari keluarga yang tidak mampu, keluarga meminta pertolongan kepada pemerintah untuk dapat membantu memulangkan jenazah Aswar ke tanah air. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan.